sama 53 itu yang sering digunakan di cabang. Nah, kalau di pusat sendiri ada juga 52 yang aku jelasin secara singkat biar kalian ngerti. Jadi kalau 51 itu yang penting harus mengisi produk sama tools. Produk kenapa harus ngisi? Karena itu menuju kapal. Misalnya biaya labuh, biaya PNBP. Biasanya kan kalau di pelabuhan itu ada biaya PNBP atas dia berlabuh di suatu pelabuhan. Nah, itu harus menuju kapal. Kenapa? Karena nanti ketika ditarik biaya realisasi kapalnya itu ketahuan, oh nanti buat kapal itu untuk 51. Dan sedangkan di 53 itu biaya overhead. Nah, biaya overhead ini nggak perlu menuju kapal karena itu biaya operasional yang di kantor, misalnya pembelian galon kalau di cabang, terus pembelian ATK gitu. Yang penting menuju produk 99099. Nah, produk 99098 ini itu digunakan ketika kalian transfer budget, dan itu gak bisa asal digunakan, harus menunggu nota dinas dari treasury. Jadi nanti dari treasury itu bernota dinas ke cabang masing-masing terkait anggaran yang akan ditransfer budget ke cabang-cabangnya. Jadi gak bisa asal biar bebannya masuk ke pusat 99098 aja gitu, gak bisa. Jadi harus menunggu dari nota dinas treasury dulu. Nah, terus mau langsung masuk ke IBS. Sebelumnya udah pernah buka IBS belum ya? Yang default. Udah pernah coba? Punya akun masing-masing? Belum. Kita kemarin pakai akun Serui sama Semarang. Oh ya, pakai itu aja. Coba boleh Serui sama Semarang. Kemarin dijelasin e-billing ya sama Mbak Aini. Iya. Ya. Nah, tahu nggak bedanya pencatatan biaya? Kan sama-sama mencatat biaya nih antara e-billing sama IBS. Ada yang tahu nggak bedanya? Jadi kalau e-billing itu kan sama IBS sama-sama mencatat biaya yang dikeluarkan di Pelni. Bedanya e-billing itu hanya bisa mencatat AP standar. Misalnya biaya operasional pembelian galon, terus kita menyewa jasa itu bisa dicatat di e-billing. Kalau IBS itu khusus untuk AP uang muka, PJUM, BBM yang cabang, sama satu lagi APCM. APCM itu nanti gunanya ketika kalian udah ngeluarin duit nih, udah nyatet bebannya, udah masuk ke laporan keuangan. Ternyata salah nih. Nah, itu bisa di APCM. Jadi uangnya udah kalian keluarkan, tapi ternyata masuk lagi ke rekening kalian. Nah, itu bisa menggunakan APCM untuk mencatat, mengurangi beban yang sudah tercatat. Gitu. Yaudah, kita sekarang langsung aja kali ya masuk. Boleh deh tujuin satu. Udah dapat VPN-nya enggak ya? Udah juga. Tapi mungkin agak lama ya. Iya, juga masalahnya dari itu. Iya, nggak apa-apa. Buka saja guys semua. Sabar. Emang lama banget kalau default. Tapi nanti kalau iya mau lagi ya. Dia boy. Kalau ada yang sudah bisa buka, langsung ke invoice ya. Kalau udah, tapi mungkin emang agak lama. Nah, palingan ini sekilas tampilan aja ya. Tampilan AP voucher. Nah, ini tuh ada beberapa tipe yang tadi disebutin sama Mbak Dela. Untuk cabang sendiri kan tadi disuruh masukin, tapi ketika nanti kalian masuk ke akun cabang masing-masing atau ke akun divisi masing-masing itu langsung otomatis kebentuk. Misalnya kalau misalnya cabang Serui langsung masuk ke akun Serui. Jadi untuk COA
namanya company-nya itu nggak perlu diisi lagi. Kecuali kalau di kantor pusat palingan diisi divisinya. Misalnya kayak kalau kantor pusat sendiri kan 1001 untuk company-nya, divisinya itu masing-masing. Nah, untuk tipe AP voucher yang udah dijelasin sama Badel itu kan ada standar, kredit memo, sama prepayment. Sebenarnya banyak, cuman yang sering dilakukan di PTPL itu cuma ada 3, standar, kredit memo, sama prepayment. Dan yang paling sering itu standar. Nah, ini yang akan digunakan di e-billing. Jadi tapi nggak semua cabang sih, belum semua cabang belum semua cabang go live e-billing. Kemungkinan di tahun ini atau tahun depan semester 1 baru bisa semua cabang. Nah, aku jelasin. Untuk nanti nih aku kan mau sekalian teknis langsung ke uang muka ya. Nanti kalau misalnya kalian udah muncul, bisa langsung pilih prepayment aja tipenya. Iya. Nanti ketika kalian bikin IBS, itu jangan sampai salah pilih tipe. Misal kalian mau bikin uang muka nih, uang muka untuk kas kapal. Kalian pilih standar, nah itu nggak bisa, harus diulang. Karena ketika kita pilih tipe ini tuh nanti akan nyambung ke PJUM-nya, pertanggungjawaban. Ketika kalian pilih pertanggungjawaban, itu harus apply uang muka. Ketika kalian salah pilih tipe, itu nggak bisa di-apply. Jadi kalian harus benar-benar mastiin tipe AP invoice yang kalian pilih. Begitu juga kalau mencatat beban, kalau salah pilih tipe, malah pilih tipe prepayment, itu bakal nyangkut terus. Jadi seakan-akan kalian ada uang muka gantung, padahal itu sebenarnya kalian lagi mencatat beban gitu. Itu harus diperhatikan ya. Udah ada yang bisa masuk gak? Kenapa lemot? Sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Ini ada yang udah berhasil login sampai sini belum? Sampai tampilan Belum. Dikit lagi Kak. Masih berjuang. Sampai sini ada yang mau bertanya nggak soal AP invoice? Sebelum masuk ke uang muka terus kita salah pilih bukan yang prepayment sama standar. Kalau seandainya case-nya kayak gitu Pak, kan otomatis uang muka itu udah dikeluarin dari rekening bank ya, tapi dia malah otomatis dia baru buat uang muka itu setelah uang dikeluarin dari rekening bank. Itu nantinya akan masalah lagi, kan pasti akan bermasalah sama rekor. Nah, solusinya untuk yang kayak gitu tuh gimana sih Kak? Karena pasti ada aja sih biasanya kan. Bismillah. Jadi kalau misalnya nih kita udah salah pilih tipe, nah itu gunanya APCM. Sebenarnya ada yang namanya cancel invoice juga ada. Tapi ketika kita, misalnya kamu bikin AP uang muka dengan salah tipe ini di bulan Januari, ternyata kamu baru tahu, oh ternyata aku salah pilih tipe nih, tapi udah masuk bulan Februari di awal. Nah itu gunainnya APCM, credit memo. Tapi ketika masih di bulan Januari itu masih bisa cancel invoice. Nanti aku di menu action yang di bawah sini kan di sebelah, nah di menu action sebelah sini tuh ada namanya cancel invoice. Ini karena belum diisi nama-namanya, itu ada menu cancel invoice. Itu ketika di periode yang sama, di bulan yang sama, itu masih bisa pakai cancel invoice, jadi tanpa membuat APCM. Tapi ketika periodenya udah beda, itu harus APCM untuk mengembalikan uang yang udah dikeluarkan. Nah, baru dicatat lagi menggunakan AP tipe yang benar gitu. Kalau untuk uang yang udah keluar itu kan otomatis rekornya gantung tuh. Itu gimana Kak? Nah, gunanya APCM itu nanti ketika dia payment, itu namanya payment refund.
Jadi dia masuknya tuh uang masuk ke bank gitu. Nah kan uang masuk nih, sedangkan sebenarnya uangnya udah keluar kan. Nah itu kamu bikin AP lagi, bikin AP uang muka yang baru. Jadi kamu APCM untuk men-CM-kan AP yang salah, nanti kamu bikin AP uang muka yang baru untuk biar banknya tuh sama gitu. Bikin untuk kelas gitu ya. Iya, kayak kelas itu mirip-mirip. Soalnya kalau kita salah pilih tipe untuk uang muka itu agak repot. Jadi Pak, emang paling bener tuh harus diperhatiin sebelum bikin. Juga berarti kan pas rekon otomatis kan dia rekonnya sama si voucher yang pertama salah ya. Iya. Nah, terus untuk yang barunya dia lepas rekon lagi apa gimana? Misalnya beda periode. Iya, kalau yang kayak gitu kan udah closing nih. Apakah dia jadi kayak outstanding kah atau gimana sih kalau kayak gitu?